Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan materi tentang sistem pengelolaan transaksi dan pengendalian intern. Sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan kelompok saya. Yang pertama ada saya sendiri, yaitu Rizka Andriani dengan nomor NIM 34032100072, dan ada teman saya yang bernama Septi Anggraini dengan nomor NIM 34032100062 dari kelas akuntansi reguler D. Selanjutnya adalah pengertian pengolahan transaksi. Sistem pengolahan transaksi atau TPS adalah sistem yang menjadi pintu utama dalam pengumpulan dan pengolahan data pada suatu organisasi. Tugas utama TPS adalah mengumpulkan dan mempersiapkan data untuk keperluan sistem informasi yang lain dalam organisasi lainnya. Misalnya, untuk kebutuhan sistem informasi manajemen atau kebutuhan sistem informasi eksekutif. Selanjutnya adalah sistem pemrosesan transaksi digunakan untuk menjelaskan sistem informasi yang mengumpulkan data yang menguraikan aktivitas perusahaan, mengubah data menjadi informasi dan menyediakan informasi tersebut bagi para pengguna yang terdapat di dalam maupun di luar perusahaan. Kemudian yang selanjutnya adalah aktivitas dalam sistem pengolahan transaksi. Yang pertama adalah pengumpulan dan pengiriman dan pemasukan data. Semua data bernilai ekonomi yang berasal dari aktivitas operasi organisasi dan berpengaruh terhadap posisi keuangan organisasi, perusahaan, atau transaksi harus dikumpulkan. Termasuk di dalamnya data yang berasal dari aktivitas yang berkaitan dengan bahan baku, proses produksi, penjualan, distribusi, barang, dan jasa. Kemudian yang kedua adalah pengolahan dan manipulasi data. Pengolahan data menjadi format yang berarti dan berguna, melibatkan beberapa aktivitas termasuk pengkodean dan pengklasifikasian, penyusunan, perhitungan, dan peringkasan. Sistem klasifikasi harus dibuat untuk menyimpan data agar dapat digunakan secara efektif bagi manajemen. Data harus diberi kode yang benar agar secara logis dapat disusun dan mudah untuk dibaca. Kemudian yang ketiga adalah menyimpan data. Ada beberapa cara menyimpan data yang dapat digunakan seperti menyimpan data secara berurutan, sequential, acak atau random, dan dengan rumus atau hashing, dan urutan yang indeks atau indexed sequential. Perlu dipelajari berbagai cara penyimpanan data tersebut lebih detail. Untuk itu, berbagai elemen data yang harus disimpan perlu diketahui. Beberapa di antara elemen data tersebut kemungkinan sangat besar untuk disimpan. Kemudian yang terakhir adalah melaporkan. Melaporkan produk dari SPT dapat berupa informasi keuangan atau akuntansi keuangan bagi manajemen tingkat bawah, dokumen intern organisasi, atau bisa juga dalam bentuk laporan keuangan untuk pihak eksternal. Semua dokumen atau laporan tersebut dapat dicatat kapan saja ke dalam kertas atau layar monitor. Kemudian yang selanjutnya adalah aktivitas sistem pengolahan transaksi dalam sistem informasi akuntansi. Sistem informasi akuntansi adalah dari mulai OTS transaksi, kemudian SPT, informasi laporan keuangan atau data transaksi. Selanjutnya adalah SPT produksi, bisa ke data transaksi atau informasi laporan produk. Dari data transaksi ke SPT keuangan dan dari SPT keuangan ke informasi atau laporan keuangan. Kemudian dari OTS transaksi menuju ke data transaksi, kemudian ke SPT penerimaan, dan berakhir di informasi atau laporan penerimaan. Selanjutnya adalah komponen-komponen sistem pengolahan transaksi. Komponen sistem pengolahan transaksi terdiri dari 4 jenis. Yang pertama adalah input atau masukan.
Dokumen-dokumen sumber seperti order pelanggan, slip-slip penjualan, faktur, order pembelian, dan kartu jam kerja karyawan merupakan bukti fisik masukkan ke dalam sistem pemrosesan transaksi. 2. Processing atau pengolahan mencakup penggunaan jurnal dan register untuk menyajikan catatan input secara permanen dan kronologis. Selanjutnya yang ketiga adalah storage atau penyimpanan. Buku besar dan file menyediakan simpanan data baik dalam sistem manual maupun terkomputerisasi. Buku besar menyediakan ringkasan suatu transaksi keuangan perusahaan. Yang terakhir atau yang keempat adalah output keluaran. Terdapat beragam variasi keluaran dari sistem pemrosesan transaksi. Setiap dokumen yang dihasilkan dari sistem adalah keluaran. Dokumen keluaran dari Departemen Accounting adalah laporan keuangan. Kemudian adalah tahapan siklus akuntansi. Tahapan siklus akuntansi mulai dari transaksi, jurnal umum atau general jurnal, buku besar atau ledger, neraca saldo atau trial balance, kemudian transaksi, jurnal khusus, buku besar, buku pembantu, selanjutnya menuju ke neraca saldo, ayat-ayat jurnal penyesuaian, kemudian neraca lajur, selanjutnya laporan keuangan, jurnal penutup, jurnal pembalik, neraca saldo awal periode. Selanjutnya adalah siklus akuntansi. Siklus akuntansi terdiri dari dua bagian yang saling terkaitan. Yang pertama adalah tahapan pencatatan. Tahapan pencatatan terdiri dari 3 jenis. Yang pertama atau A, melakukan transaksi atau aktivitas. Analisis atau dokumen aktivitas bisnis menjadi dasar untuk pencatatan awal setiap transaksi. B. Mencatat transaksi dalam jurnal. Berdasarkan dokumen pendukung, transaksi dicatat dengan menggunakan ayat atau entry jurnal secara kronologis pada awal setiap transaksi. C. Mencatat transaksi dalam jurnal. Berdasarkan dokumen pendukung, transaksi dicatat dengan menggunakan ayat atau entry jurnal secara kronologis pada awal setiap transaksi. Kemudian yang selanjutnya adalah tahapan pelaporan. Tahapan pelaporan terdiri dari 3 jenis. Yang pertama atau A adalah menyiapkan neraca saldo atau neraca percobaan atau trial balance. Atas akun-akun di buku besar, neraca saldo berisi daftar setiap akun pada buku besar bersama saldo debit dan kredit. B. Mencatat jurnal penyesuaian. Sebelum laporan keuangan disiapkan, semua informasi relevan yang belum tercatat harus diidentifikasi dan dibuatkan penyesuaian yang tepat. C. Menyiapkan laporan keuangan. Laporan ini merupakan ikhtisal hasil operasi dari aktivitas perusahaan dan menunjukkan posisi keuangan serta arus kas yang disiapkan berdasarkan informasi yang terdiri dari akun yang telah disajikan. Kemudian yang terakhir adalah kesimpulan. Sistem pengolahan transaksi keuangan merupakan subsistem input yang mempunyai peranan penting dalam aktivitas organisasi dengan cara mengumpulkan data dari sumber-sumber baik dari dalam maupun dari luar lingkungan perusahaan dan mentransformasikannya ke dalam database. Sistem pengolahan transaksi keuangan sangat penting karena merupakan dasar sistem bisnis yang melayani level operasional dalam organisasi. Sistem pengolahan transaksi keuangan ada sistem-sistem yang menjadi pintu utama dalam pengumpulan data pengolahan data pada suatu organisasi. Transaksi keuangan dalam perusahaan terjadi dikarenakan aktivitas yang berhubungan dengan pihak luar perusahaan dalam pertukaran ekonomi dengan pihak-pihak eksternal tersebut saat penjualan barang dan jasa, pembelian persediaan, pembebanan kewajiban keuangan, dan penerimaan kas dari pelanggan. Siklus akuntansi terdiri dari 2 bagian yang saling terkaitan, yaitu tahapan pencatatan dan tahap pelaporan. Tahap pencatatan berisi proses awal terjadinya siklus akuntansi, yaitu transaksi atau aktivitas sampai dengan posting ke dalam buku besar. Sedangkan pada tahap pelaporan yaitu berisikan proses dari neraca saldo sampai dengan jurnal penutup pada akhir periode akuntansi. Materi selanjutnya yaitu pengendalian intern.
pengendalian internal menurut para ahli adalah prosedur-prosedur dan proses-proses yang digunakan perusahaan untuk melindungi aset perusahaan, mengelola informasi secara akurat, serta memastikan kepatuhan pada hukum dan peraturan yang berlaku. Dalam arti sempit, pengendalian intern hanya dibatasi pada kegiatan pengecekan, penjumlahan, baik penjumlahan dan mendatar maupun penjumlahan menurun. Sistem pengendalian intern. Yang pertama, pengendalian intern akuntansi, internal accounting control. Pengendalian intern akuntansi meliputi persetujuan, pemisahan antara fungsi operasi, penyimpanan dan pencatatan serta pengawasan fisik atas kekayaan. Yang kedua, pengendalian intern administrasi, internal administrative control. Pengendalian intern administrasi meliputi peningkatan efisiensi usaha dan mendorong dipatuhinya kebijakan pimpinan, misalnya analisis statistik, studi waktu dan gerak, program pelatihan, dan pengendalian mutu kegiatan perusahaan. Selanjutnya yaitu unsur-unsur sistem pengendalian intern. Yang pertama, struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab fungsional secara tegas. Yang kedua, sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang memberi perlindungan terhadap unsur-unsur laporan keuangan yang terdiri dari aktiva, utang, pendapatan, dan biaya. Yang ketiga, praktik yang sehat dalam pelaksanaan tugas dan fungsi setiap unit. Yang keempat, karyawan bermutu sesuai dengan tanggung jawabnya. Tanggung jawab beberapa pihak dan perannya dalam pengendalian intern. Yang pertama yaitu manajemen. Merupakan tanggung jawab manajemen untuk menciptakan pengendalian internal yang efektif. Secara khusus, chief executive atau officer harus merancang suasana di puncak untuk kesadaran akan pengendalian di seluruh organisasi dan melihat bahwa semua komponen pengendalian internal susah ditempatkan sebagaimana mestinya. Yang kedua yaitu dewan direksi dan komite audit. Anggota dewan direksi sebagai bagian dari pengaturan umum dan tanggung jawab terhadap kekeliruan harus menentukan bahwa manajemen telah memenuhi tanggung jawabnya untuk menciptakan dan memelihara pengendalian internal. Yang ketiga, auditor internal. Auditor internal harus memeriksa dan mengevaluasi kecukupan pengendalian internal suatu entitas secara periodik dan membuat rekomendasi untuk perbaikan, tetapi mereka tidak memiliki tanggung jawab utama untuk menciptakan dan memelihara pengendalian internal. Yang keempat yaitu personil entitas lainnya. Peran dan tanggung jawab dari semua personil lain yang menyediakan informasi kepada atau menggunakan informasi yang disediakan oleh sistem yang mencakup pengendalian internal harus memahami bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk mengkomunikasikan masalah apapun yang tidak sesuai dengan pengendalian atau tindakan melawan hukum yang mereka temui kepada tingkat yang lebih tinggi dalam organisasi. Yang kelima, auditor independen. Sebagai hasil dari prosedur audit laporan keuangan, seorang audit eksternal mungkin akan menemukan kekurangan dalam pengendalian intern yang akan dikomunikasikan kepada manajemen, komite audit atau dewan direksi bersamaan dengan rekomendasi perbaikan. Komponen pengendalian internal. Committee of Sponsoring Organization atau COSO mengeluarkan hasil penelitian berkaitan dengan pengendalian internal. Berdasarkan COSO, pengendalian internal adalah proses karena hal tersebut menembus kegiatan operasional organisasi dan merupakan bagian integral dari kegiatan manajemen dasar. Komisaris dan pihak manajemen yang terdiri dari 5 komponen sebagai berikut. Yang pertama, lingkungan pengendalian. Inti dari bisnis apapun adalah orang-orangnya, ciri perorangan, termasuk integritas, nilai-nilai etika dan kompetensi serta lingkungan tempat beroperasi. Yang kedua, aktivitas pengendalian. Kebijakan dan prosedur pengendalian harus dibuat dan dilaksanakan untuk membantu memastikan bahwa tindakan yang diidentifikasi oleh pihak manajemen untuk mengatasi risiko
pencapaian tujuan organisasi secara efektif dan dijalankan. Yang ketiga, penilaian risiko. Organisasi harus disadarkan dan berurusan dengan risiko yang dihadapinya. Organisasi harus menempatkan tujuan yang terintegrasi dengan penjualan, produksi, pemasaran, keuangan, dan kegiatan lainnya, agar organisasi beroperasi secara harmonis. Yang keempat yaitu informasi dan komunikasi. Di sekitar aktivitas pengendalian terdapat sistem informasi dan komunikasi. Yang kelima, pengawasan. Seluruh proses harus diawasi dan perubahan dilakukan sesuai dengan kebutuhan. Kesimpulannya, pengendalian internal yang baik, setiap proses yang berlaku di dalam organisasi akan dapat dikendalikan dengan wajar, sehingga catatan yang berupa laporan keuangan juga bebas dari kesalahan. Pengendalian internal memang tidak dapat menjamin laporan keuangan benar secara mutlak, karena pengendalian internal tidak mendeteksi kolusi dan kong-kali-kong secara dilakukan oleh personil organisasi atau bahkan oleh manajemen sendiri. Untuk itu, peran audit independen yang dilakukan oleh auditor eksternal atau independen atau akuntan publik, laporan auditor independen akan menyampaikan kondisi laporan keuangan yang sebenarnya. Sekian dari kami. Ayu Ting Ting makan kepiting. Thank you for everything. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.